Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni dari kelas manajemen 22C dengan NPM 22411208. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengelola piutang usaha sehingga dapat berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut berupa perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Dalam sebuah bisnis atau usaha, manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting agar rangkaian proses piutang usaha dapat berjalan dengan semestinya. Untuk itu, Anda memerlukan sistem pengelolaan yang efisien agar tidak berujung merugikan perusahaan. Manajemen piutang usaha. Berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam mengambil kebijakan untuk mengelola piutang. Yang pertama yaitu menawarkan kebijakan kredit. Anda dapat menentukan jumlah yang akan diterima dan jangka waktu pembayaran kredit dengan menawarkan kebijakan kredit kepada calon konsumen. Konsumen akan lebih senang dengan jangka waktu kredit yang lebih panjang, sehingga beban pembayaran akan semakin ringan. Selain itu, Anda juga dapat memilih persyaratan serta tingkat pengeluaran kepada calon konsumen untuk membayar kredit. Yang kedua, membuat standar kredit. Dalam pengajuan kredit, Anda perlu membuat standar kredit. Standar kredit adalah kualitas kelaikan kredit calon konsumen untuk melakukan pengajuan kredit sesuai dengan ketentuan perusahaan. Untuk membuat standar kredit, hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan diantaranya yaitu rasio utang, rasio kecukupan bunga, rasio riwayat kredit calon konsumen, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menagih secara berkala. Ketika Anda memberikan kredit kepada konsumen, Anda perlu menagihnya secara berkala dengan mengirimkan pesan via email, telepon, atau media sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk segera memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Selain itu, Anda juga dapat melakukan kunjungan personal secara langsung ke konsumen. Beberapa perusahaan menengah ke atas juga membentuk suatu agensi penagihan untuk melakukan tugas di bagian penagihan kredit. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen piutang. Manfaat manajemen piutang yaitu dapat membantu suatu usaha dalam bisnis. Hal pengelolaan piutang. Selain itu, dengan manajemen piutang, Anda dapat memastikan bahwa piutang perusahaan dapat tertagih sehingga dapat masuk ke dalam kas perusahaan yang nantinya akan menambah keuntungan. Berikut beberapa manfaat manajemen piutang lainnya dalam bisnis atau usaha. Yang pertama, meningkatkan profit. Melakukan manajemen piutang dapat menambah laba perusahaan. Perusahaan dapat menerima serta menagih piutang dengan pengelolaan dan terkontrolversinya sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. Yang kedua, mengurangi resiko kecurangan. Resiko kecurangan salah satunya berasal dari tidak dibayarnya seluruh tagihan piutang atau sama sekali tidak bisa direalisasikan. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya perusahaan dalam memilih langganan. Dalam hal ini, pelanggan yang tidak mampu membayar tagihan dengan manajemen piutang yang baik, maka Anda dapat meminimalisir resiko kecurangan yang terjadi dalam penjualan. Yang ketiga yaitu membantu menghadapi persaingan bisnis. Manfaat pengelolaan piutang dalam usaha atau bisnis selanjutnya berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa penjualan secara kredit merupakan salah satu perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal itu terjadi karena ketika perusahaan menerapkan penjualan kredit, maka pasar yang dapat Anda jangkau semakin luas, sehingga dapat membantu perusahaan menghadapi persaingan bisnis. Contoh manajemen piutang memudahkan Anda untuk memahami manajemen piutang usaha saat ini. Berikut akan disajikan contoh soal manajemen piutang dagang berikut. Misalnya, sebuah perusahaan dagang PT Sejahtera semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai pada perusahaan PT Sejahtera setiap tahunnya rata-rata sebesar 100 juta rupiah.
Kemudian, perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan adanya syarat penjualan yang baru tersebut, perusahaan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar dengan memperoleh profit margin sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Analisis manajemen piutang. A. Tambahan keuntungan karena tambahan penjualannya. R. Pokoknya harus bisa dilihat di bawah ini ya guys. Oke. Langsung ke kesimpulannya aja. Menggunakan sistem invoicing dapat memudahkan proses penagihan ke pelanggan dan pembuatan invoice secara otomatis. Selain itu, dengan menggunakan invoicing software terbaik dapat mempercepat proses pembayaran Anda. Sistem ini menyediakan berbagai fitur yang dapat melacak riwayat tagihan, otomatis pengiriman, dan optimasi arus kas. Anda juga dapat memperoleh kebebasan untuk kostumisasi template faktur sesuai kebutuhan. Anda dapat menggunakan software invoicing dari Hasmikro yang menyediakan sistem terbaik bagi perusahaan. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.